what we are building here itu bukan sekedar sebuah prasarana transportasi aja gitu. Yang what we are building here is the future of the city. Yang membuat saya tertarik ya untuk menggeluti dunia konstruksi itu sebenarnya adalah bagaimana saya bisa melihat apa yang saya kerjakan itu hasilnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Setelah saya menjalani itu, saya melihat gitu ternyata apa yang saya kerjakan dan khususnya yang saya kerjakan itu dari infrastruktur publik ya. Infrastruktur publik jadi seperti jalanan, jembatan, terowongan, infrastruktur publik di bidang transportasi. Saya ngelihat ini sesuatu yang dipakai oleh orang setiap harinya. Ilmu yang dibutuhkan gitu ya untuk di dunia konstruksi ini adalah ilmu yang tidak mengenal gender. Ya, semua orang bisa lakukan asalkan orang itu mau gitu ya dan siap gitu untuk mengerjakannya. Lalu yang kedua adalah bahwa di dunia konstruksi itu aku merasa kayak petualangan karena setiap harinya tidak ada yang sama. Karena kita bekerja di lapangan ya, ada aja pasti challenges gitu. Dan antara proyek yang satu dengan proyek yang lain mungkin sama-sama kayak ngebangun jembatan gitu ya. But you will never ever find the same thing. Kalau saya melihat dari pengalaman pribadi, mulai dari dalam diri sendiri dulu, intinya adalah tidak memberikan limitasi itu dulu kepada diri sendiri. Terkadang-kadang our biggest enemy is ourselves. Sebelum kita mau mencoba sesuatu, kita sudah meng-underestimate diri kita sendiri, sudah mendiskon diri kita sendiri. Nah, jadi that's why I would say the first thing adalah mulai dari diri kita sendiri, itu percaya bahwa kita bisa dengan segala pembelajaran yang udah kita lakukan, dengan segala persiapan yang udah kita lakukan juga, kita percaya bahwa kita tuh bisa. Kita lakukan secara konsisten gitu ya, menunjukkan kemampuan kita, dan pada akhirnya ya juga orang akan melihat kita dan acknowledge bahwa perempuan pun bisa mengerjakan pekerjaan ini yang biasanya dulu itu dilakukan oleh laki-laki gitu kan. You can see nowadays gitu ya, sekarang ini di mana more women are educated, more women are having the opportunity ya untuk berkarir gitu. And you can see now more women are rising up to the plate ya, berkarya di berbagai macam bidang, menduduki berbagai macam posisi gitu ya, even posisi as decision maker gitu. Dan kita udah melihat itu makin bertambah ya dari waktu ke waktu. Apa yang membuat saya mau pulang ke Indonesia untuk berkarir ya setelah sekian lamanya bekerja di luar negeri di Singapura. Yang pasti waktu itu karena personally saya waktu itu sudah merasa di comfort zone banget gitu ya dengan pekerjaan saya di sana dan memang mencari gitu tantangan baru gitu. Jadi memang cukup kritikal lah gitu ya kalau kita ngomongin soal kondisi transportasi darat gitu kan. Dan we all know gitu Jakarta itu punya nomor satu problem yaitu macet gitu kan. Dan Singapura itu terkenal sebagai negara yang mempunyai transportasi sistem yang one of the best in the world, if not the best in the world. Gitu. Saya pikir juga bahwa aneh ya gitu, maksudnya sebagai orang Indonesia berkarya di bidang transportasi di negara lain, padahal negaranya sendiri sebenarnya butuh. Begitu saya mendengar ada kesempatan itu, saya ambil kesempatan itu, saya coba untuk mengambil kesempatan itu dan puji Tuhan kesempatan itu diberikan kepercayaan ya, dan ya sudah, the rest is history. I took it up and here I am. Sesuatu yang membuat saya juga pengen banget gitu ya memberikan transportasi yang baik di Indonesia adalah karena saya sendiri sudah merasakan ya di Singapura sebagai orang yang hidup di sana, saya udah ngerasain sendiri bagaimana kalau public transportation-nya itu sangat baik sekali, sangat efisien, sangat nyaman, sangat bersih. Itu kehidupan kita sehari-harinya itu sangat menjadi lebih mudah gitu ya. Bagaimana ya rasanya melihat euforia masyarakat gitu ya dengan hadirnya MRT ini. Ya rasanya senang banget ya gitu, karena jujur waktu kita peresmian MRT gitu tanggal 24 Maret 2019, semua orang pada nanya gitu, gimana rasanya gitu akhirnya proyeknya selesai gitu kan ya. Pasti happy banget dan lega banget. Waktu itu saya ngerasa, jujur aja saya ngerasa biasa aja waktu peresmian itu ya.
ya lebih banyak leganya gitu. Karena apa leganya? Karena pekerjaannya selesai gitu, jadi juga gitu, lega gitu ya. Dan akhirnya bisa take holiday lah gitu after few years gitu. The realizations of the impact of MRT itu baru berasa beberapa waktu kemudian, di mana masyarakat sudah menggunakan dan kita mulai melihat itu sharingnya masyarakat di sosial media maupun di berbagai forum lainnya gitu yang menyampaikan bagaimana dengan MRT gitu dia bisa pulang lebih cepat. Ada yang cerita bagaimana karena adanya MRT dia itu tiap pagi bisa spend more time dengan kids-nya gitu untuk breakfast gitu ya sebelum dia berangkat kerja. Jadi karena udah nggak perlu buru-buru lagi gitu karena MRT-nya dengan menggunakan MRT itu memendekkan journey-nya gitu. Nah, once I see those sharing gitu, itu sharing yang real banget ya dirasain oleh masyarakat, baru tuh berasa rasa happy dan bangganya dan merasa bahwa this is why I do what I do. Bagaimana pentingnya kolaborasi dan teamwork. Nah, dalam pembangunan MRT ini, proyek infrastruktur yang besar, dibangun di tengah kota, so many people are affected dalam pembangunannya, dan itu juga sistem yang baru ya, MRT pertama gitu ya, a lot of things belum well established gitu ya, untuk mengoperasikan MRT yang pertama ini. Dan kalau kita mikirnya mau kerja sendiri aja gitu, PT MRT Jakarta mau kerja sendiri aja ya kita nggak akan bisa menyelesaikannya itu. Menyadari dalam proses ini saya menyadari bahwa what we are building here gitu ya, itu bukan sekedar sebuah prasarana transportasi aja gitu. Yang what we are building here is the future of the city gitu ya. Karena apa yang kita bangun sekarang ini, keputusan dan pilihan yang kita lakukan sekarang ini untuk membangun MRT gitu misalnya, itu impact-nya nanti baru dirasakan 5-6 tahun kemudian pada saat proyek selesai. So that realization gitu ya membuat kita ambil keputusan jangan sembarangan gitu. What you are deciding now gitu, ini akan dirasakan oleh masyarakat 5-6 tahun kemudian gitu ya, dan yang merasakan itu masyarakat luas gitu. So itu membuat sense of responsibility-nya gitu ya jadi berasa banget lah gitu when we are building MRT ini.